Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester dari matkul Piranti Cerdas ya. Untuk anggotanya ada saya sendiri yaitu Hadir Dusan Sutirto dengan NIM 2020156 dan ada teman saya Pak Giovanus Stiono dengan NIM 2020312. Untuk studi kasus yang kami ambil adalah membuat IoT atau Internet of Things, yaitu monitoring seluruh ruangan. Alat yang kami gunakan adalah SP32, sensor DAT, LED, kabel jumper, male to male dan male to female, ada breadboard dan dinamo. Untuk alat perancarannya atau alat kerjanya di sini yang pertama ada sensor DHT. Untuk DHT ini digunakan untuk mengetahui tinggi atau rendah suhu ruangan ya. Lalu dinamo ini digunakan sebagai kipas dan akan hidup di saat suhu ruangan terlalu tinggi. Lalu LED ini LED berwarna biru akan hidup jika suhu ruangan tinggi dan LED berwarna merah akan hidup jika suhu ruangan rendah gitu. Oke, kita balik ke Arduino-nya saja ya. Untuk di Arduino-nya sini, yang pertama tentunya ada library yang kami gunakan di sini ya. Lalu sini SSID hunian brutal dan passwordnya pemerakan kita ya. Untuk pin-pinnya di sini pin DHT 26, pin LED biru 13, red hijaunya 12, red merahnya 14 dan fan ini pin berapa? 27. Ini adalah dinamo ya, atau kipas. Dan ini kan digunakan sebagai kipas gitu. Lalu sini ada output setup write. Setup write ini akan berjalan selama 4 detik dan akan berulang terus ya selama 4 detik jika belum tersambung. Nah, lalu akan dihapus nantinya. Setelah berjalan 4 detik itu dihapus dan memiliki delay 1 detik. Untuk WiFi multi, sini ada konfigurasi WiFi-nya. Yang di bawah adalah nilai dari SSID dan password-nya. Terus menampilkan output WiFi tersambung dan DHT bikin ya. DHT bikin konfigurasi DHT-nya, DHT 11 tadi. Lalu untuk inputnya kami buat semua di sini. Untuk void loop-nya yang pertama buat float temperatur, tentunya di bawah adalah nilai dari temperatur dan humidity atau kelembapan ini yang di bawah adalah nilai kelembapannya. Untuk status temperatur dan status humidity-nya dimulai dari 0 sampai. Lalu untuk aturan logikanya di sini, jika suhu atau temperaturnya itu lebih dari 35 nilainya, berarti status temperaturnya adalah 10 ya, bernilai 10, setting 10, dan lampu LED berwarna merah akan menyala dan kipasnya juga akan menyala. Artinya kalau suhunya di atas 35 ini menandakan cuacanya panas gitu ya, atau suhunya sedang tinggi gitu. Lalu jika temperaturnya di antara 25 hingga 35, berarti status temperatur yang kami buat bernilai 5 ya. Dan lampu hijaunya akan menyala. Berarti ini menandakan suhu ruangan tersebut normal ya. Lalu jika tidak, berarti yang hidup hanya lampu LED berwarna biru. Untuk status kelembapannya sini jika di atas 65, berarti status humidity-nya 10. Dan jika nilai humidity-nya 45 hingga 65, berarti status humidity-nya 5, dan jika tidak 0 gitu ya. Lalu sini wifi multi terang atau dijalankan dan jika tersambung maka akan di sini pertama buat objek HTTP ya dari HTTP client dan sini menampilkan output HTTP begin setelah menampilkan temperatur tadi, nilai temperatur, humidity dan status temperatur dan status humidity-nya. Untuk string URL ini adalah string URL dari PHP-nya, PHP yang kami buat untuk tampilan webnya. Lalu string data ini tentunya nilai-nilai tadi ada temperatur, humidity, status temperatur, dan status humidity-nya. Terus ini menampilkan output URL to send yang ditampilkan adalah URL tadi dan data to send yang ditampilkan post data tadi. Ini maksudnya yang mau dikirim gitu ya tentunya. Lalu HTTP begin atau konfigurasi HTTP ini menggunakan string URL yang tadi. Untuk HTTP add header ya sesuai namanya berarti kan dia menambahkan header dari permintaan HTTP-nya ya.
Nah, ini yang digunakan adalah metode URL encode, encode gitu ya, URL encode, agar datanya lebih baik dan benar. Kalau ada dari HTTP code sama dengan http.post, artinya yang di bawah adalah nilai dari post data yang tadi. Lalu jika HTTP code-nya lebih dari 0, nah, maka akan menampilkan output seperti HTTP post, seperti bisa loading gitu ya, baru konfig. Nah, yang bawah adalah HTTP code tadi. Lalu jika HTTP code-nya sama dengan HTTP code oke, atau artinya sudah tersambung gitu ya, sudah terkonfigurasi gitu ya. Nah, dia akan menampilkan payload-payloadnya berisi HTTP ke string data yang diambil tadi. Jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, ini akan di sini memiliki delay sama 5 detik ya. Lalu untuk data dari NIC-nya, di sini saya akan menjelaskan sedikit. SDDF ini hanya berisi tentang apa ya, tampilan dari webnya ya, seperti yang tampilan-tampilannya ini, seperti Postgres cerdas, Frederick dan Fauzan ini, lalu temperatur chart, quality chart gitu. Dia akan hanya menampilkan itu, dan data itu tadi eh, didapat dari data.php dari sini ya. Eh, untuk PHP yang lainnya atau file-file yang lainnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fauzan Advance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzan Stefanus Dono akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek UAS yang kami buat. Di sini untuk data PHP-nya, file PHP-nya kedua ada kirim data PHP. Nah, di sini saya buat kirim data ini digunakan untuk mengirim data yang didapat dari sensor yang ada di Arduino-nya atau di rangkaiannya itu dikirim ke database. Nah, di sini ada host, username, password sama database yang sudah saya buat. Sini saya menggunakan MySQL biasa, PHP untuk database-nya. Di sini ada untuk koneksinya. Nah, ini di sini ada kode untuk mengecek koneksi. Jika koneksi gagal akan muncul tulisan atau pesan connect error. Lalu di sini ada 4 variabel yang digunakan untuk menerima datanya. Yang pertama ada temperatur, itu untuk suhu. Yang kedua ada humidity atau kelembapan. Lalu ada status temperatur sama status kelembapan. Nah, lalu di sini ada kode SQL untuk memasukkan data-data yang sudah didapat dari Arduino yang tadi dimasukkan ke dalam database. Database yang sudah dibuat itu database-nya WAS namanya. Di sini ada pesan jika SQL berhasil atau berhasil menambahkan akan muncul pesan data berhasil disimpan, lalu jika error akan muncul pesan error. Lalu yang ketiga ada file data PHP. Nah, data PHP ini digunakan untuk meload data dari database atau mengambil data dari database lalu ditampilkan indeksnya atau web yang sudah kami buat. Sini ada try. Yang pertama time data itu untuk mengambil value data atau data waktu yang ada di database. Lalu yang kedua itu temperatur untuk mengambil data suhunya. Yang ketiga itu kelembapan. Lalu berikutnya ada status temperatur atau status suhu. Dan yang terakhir ada status dari kelembapannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai database-nya. Nah, database yang saya buat seperti ini. Dan di sini datanya sudah masuk. Dan di sini ada ID, terus temperatur atau suhu, humidity, kelembapan, status temperatur atau status suhu, lalu ada status humidity atau status kelembapan dan waktu. Lalu untuk tampilan webnya seperti ini. Sini ada tabel karena disuruh menampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Lalu untuk grafiknya seperti ini. Ini untuk temperatur cat atau suhunya, suhu, lalu ada kelembapan. Yang ketiga ada status suhu, dan yang terakhir ada grafik untuk status kelembapan. Untuk tabelnya seperti ini, grafiknya seperti ini. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini terdapat 3 LED.
LED pertama itu biru, hijau, sama merah. Di sini aktuatornya saya menggunakan dinamo yang berfungsi sebagai kipas jika suhu terlalu tinggi. Lalu di sini ada sensor DHT. Sini saya mencoba untuk menaikkan suhunya untuk men-trigger dinamonya. Nah, sini karena suhu terlalu tinggi, aktuatornya atau dinamonya menyala yang berfungsi sebagai kipas. Mungkin sekian presentasi saya dan pemaparan saya mengenai proyek UAS saya kali ini, yaitu smart kandang, di mana untuk memonitoring suhu dan kelembapan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.